Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni." Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang pernikahan. Nikah secara bahasa bermakna berkumpul atau bersetubuh, berhubungan suami istri, wati atau jima. Dan secara syarak bermakna akad atau transaksi yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau sejenisnya. Artinya, nikah adalah suatu transaksi, suatu bentuk kesepakatan dalam agama Islam, yang mana dengan adanya kesepakatan itu yang awal mulanya bersetubuh antara laki-laki dan perempuan itu diharamkan atau zina, baru kalau sudah ada akad nikah yang sah maka tidak jadi haram, menjadi halal. Itulah pengertian dari nikah. Tujuan pernikahan. Apa saja tujuan pernikahan itu? Yang pertama, beribadah kepada Allah. Dengan menikah artinya ada satu ketaatan yang dilakukan oleh seseorang, taat patuh terhadap perintah Allah, ibadah terhadap Allah. Tadi di awal sudah disebutkan salah satu hadis, "An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni." Sabda Rasulullah diartikan nikah adalah sunnah Rasulullah. Maka barang siapa yang tidak menikah maka tidak termasuk golonganku yang sempurna. Begitu sabda Rasulullah. Firman Allah, "Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba." Kalian menikahlah terhadap perempuan yang kalian senangi, 2, 3 atau 4. Itu juga merupakan perintah Allah. Tapi ayat ini masih perlu banyak sekali dan panjang sekali penafsirannya. Fokusnya ke fankihu ma qabalakum, kalian menikahlah. Yang kedua, menjaga kesucian diri dan menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang halal dan terhormat. Sudah jelas bahwa manusia memiliki nafsu-nafsu biologis, keinginan-keinginan biologis. Laki-laki punya hasrat biologis kepada perempuan, perempuan juga punya hasrat biologis kepada laki-laki. Ini perlu disalurkan dengan benar, sesuai dengan ajaran agama Islam. Tentunya sebelumnya harus melalui jalur pernikahan. Yang ketiga, untuk mendapat keturunan yang soleh. Segala jenis ibadah apapun, sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak ada satupun yang bisa untuk menyambung nasab atau menyambung keturunan. Satu-satunya ibadah yang bisa untuk menyambung keturunan adalah menikah saja. Semoga kita mendapat keturunan yang soleh-solehah. Amin. Hukum untuk melangsungkan pernikahan itu juga perlu menyesuaikan situasi dan kondisi. Misalkan seseorang itu orang yang secara biologis sudah mampu, sudah kuat, dan kepingin sekali untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Kemudian dia juga sudah punya pendapatan finansial, seumpama tidak menikah malah akan zina. Maka orang tersebut wajib hukumnya untuk menikah. Berikutnya adalah sunnah. Sunnah ini diperuntukkan bagi orang yang sudah punya keinginan biologis untuk menyalurkan hasrat seksualnya, sudah memiliki
nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya, lalu sebenarnya juga masih bisa menahan diri. Ini sunnah untuk menikah. Berikutnya adalah mubah, boleh-boleh saja untuk menikah. Bagi orang yang sudah mampu untuk menafkahi anak istrinya, namun seumpama tidak menikah juga tidak apa-apa, jadi biasa-biasa saja. Ini mubah, boleh-boleh saja untuk menikah. Berikutnya yang makruh untuk menikah adalah orang yang sebenarnya masih belum mampu untuk memenuhi nafkah anak istrinya seumpama sudah menikah, atau dia memiliki penyakit aneh, misalkan sangat tidak ingin menikah. Aneh ini penyakitnya, penyakit tidak kepingin menikah. Maka untuk yang tidak mampu untuk menafkahi anak istrinya atau belum mampu menafkahi anak istrinya, belum punya penghasilan, atau memiliki penyakit aneh seperti yang disebutkan barusan, maka makruh, kurang baik untuk melakukan pernikahan. Seumpama belum punya penghasilan tapi kepingin sekali menikah, maka hasrat biologisnya itu bisa ditekan dengan cara berpuasa. Itu solusinya. Berikutnya, haram, dilarang untuk menikah. Bagi orang yang menikah punya niatan yang buruk, misal menikah untuk menyakiti pasangannya, misal menikah hanya untuk menggerogoti harta bendanya, itu jelas haram. Mahram dalam pernikahan artinya orang yang tidak boleh dinikah. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama mahram mu'abbad, yang kedua mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad artinya haram dinikah selama-lamanya, karena ada hubungan nasab. Anak laki-laki selama-lamanya tidak mungkin boleh untuk menikahi ibunya. Bisa juga dengan gara-gara rodok atau persusuan. Bisa jadi juga dengan gara-gara mertua. Ini selama-lamanya juga tidak boleh dinikah. Barusan contoh-contoh dari mahram mu'abbad atau selama-lamanya. Ada juga mahram ghairu mu'abbad. Mahram memang haram untuk dinikah, tapi tidak selama-lamanya. Contoh, gara-gara masih beda agama. Ini tidak selama-lamanya haram dinikah. Kalau sudah seagama ya jadi boleh. Contoh lain, masih dinikahi oleh laki-laki lain. Jelas tidak boleh menikahi seorang istri yang masih dinikah oleh suami lain. Baru kalau sudah bercerai atau sudah meninggal dunia baru boleh dinikah. Contoh lain, haram selama-lamanya adalah menikahi dua orang yang bersaudara. Kakaknya perempuan, adiknya perempuan, nikah bersamaan keduanya tidak boleh. Ini contoh-contoh dari mahram yang ghairu mu'abbad atau tidak selamanya. Berikutnya adalah rukun-rukun nikah, komponen-komponen pokok yang ada dalam nikah. Yang pertama, calon suami. Berikutnya, wali. Wali adalah ayah dari calon mempelai putri atau orang-orang yang menjadi wali dari mempelai putri. Misal abangnya, misal kakeknya ketika ayahnya tidak ada. Seumpama tidak punya wali laki-laki, bagaimana? Maka arahnya adalah kepada wali hakim. Berikutnya adalah calon istri.
Yang selanjutnya 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Berakal sehat, akil, baligh, Islam. Yang terakhir adalah adanya ijab dan qabul, bentuk penyerahan dan bentuk penerimaan. Contoh ijab. Wahai Ahmad, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Fatimah dengan mas kawin 1 juta rupiah. Itu ijab, penyerahan dari wali. Kemudian diterima atau dikabul oleh Ahmad. Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Itu contoh dari qabul atau penerimaan. Syarat bagi calon suami antara lain: 1. Bukan mahram si wanita. Misalkan bukan anak kandungnya si wanita, bukan ayah si wanita, bukan mertua laki-laki si wanita, tidak saudara sepersusuan dengan wanita. Itu contoh-contohnya mahram. Yang kedua, orang yang digendaki. Memang si calon suami adalah orang yang sudah melamar, kemudian lamarannya juga tidak ditolak. Ini menjadi salah satu indikator atau tanda-tanda bahwa laki-laki tersebut memang sudah digandaki. Berikutnya adalah muayyan, beridentitas jelas atau sudah tertentu, bukan orang yang kabur, bukan orang yang tidak jelas identitasnya. Muayyan. Syarat-syarat bagi mempelai putri antara lain: 1. Bukan mahram si laki-laki, tidak haram untuk dinikahi oleh calon suami. Misalkan mempelai putri tersebut bukan ibunya, bukan saudara perempuan sepersusuannya, bukan mertua perempuannya, bukan itu. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah. Yang jelas mempelai putri ini kalau masih dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, maka otomatis tidak boleh dinikahi. Syarat-syarat menjadi wali antara lain: 1. Orang yang dikehendaki, 2. Laki-laki, 3. Mahram si wanita. Apabila tidak ada, maka wali hakim. Yang keempat, baligh. Yang kelima, berakal sehat. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, tidak terhalang wali lain. Misalkan kakak laki-laki atau saudara laki-laki dari seorang perempuan itu juga bisa menjadi wali. Namun ketika masih ada ayah dari perempuan, maka kedudukan kakak laki-laki otomatis terhalang oleh ayah sebagai wali yang urutannya pertama. Berikutnya, tidak beda agama. Dan yang terakhir adalah merdeka, bukan seorang budak. Syarat-syarat saksi antara lain: 1. Berjumlah 2 orang, jenis kelaminnya laki-laki, Islam, baligh, dan berakal sehat tentunya. Yang kedua, bukan budak. Di era ini 2025 tidak ada budak. Yang ketiga, bukan orang fasik, melainkan orang yang dapat dipercaya, bukan orang yang terbiasa melakukan dosa, apalagi dosa-dosa besar. Yang keempat, sunnah, dalam keadaan rela serta tidak